Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tri Ramadhani dengan NIM 2310931021 dari kelompok 9 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 7 modul pada praktikum PTI. Modul yang pertama yaitu perencanaan proses. Pada modul pertama ini terdapat 6 output, yaitu struktur produk, part list, assembly chart, operation process chart, gambar teknik, serta yang terakhir yaitu routing sheet. Dimulai dari output yang pertama, yaitu struktur produk. Struktur produk merupakan sebuah susunan hierarki dari komponen-komponen penyusun atau produk akhir sampai ke komponen paling kecil yang menyusunnya. Jadi struktur produk sendiri dibagi lagi menjadi dua teknik, yaitu explosion dan implosion. Explosion sendiri merupakan teknik yang menguraikan produk jadi ke komponen terkecilnya. Sedangkan teknik implosion sendiri merupakan kebalikan dari teknik explosion. Jadi teknik implosion ini menguraikan dari produk dari komponen kecil ke produk jadi. Lalu yang kedua ada part list. Part list sendiri adalah daftar yang berisi seluruh komponen atau bagian yang diperlukan untuk membuat serta merakit suatu produk. Dilengkapi dengan informasi seperti nama part, jumlah, dan spesifikasinya. Lalu yang ketiga ada assembly chart. Assembly chart adalah diagram yang menggambarkan urutan serta hubungan perakitan komponen hingga membentuk suatu produk akhir. Assembly chart sendiri berfungsi untuk mempermudah pemahaman struktur produk, membantu perencanaan serta pengendalian proses perakitan. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada operation process chart atau yang biasa disebut dengan OPC. OPC sendiri merupakan diagram yang menggambarkan urutan kegiatan operasi dan pemeriksaan dalam suatu proses produksi. OPC berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh aliran proses, membantu menganalisis serta mempermudah langkah kerja. Lalu yang selanjutnya ada gambar teknik. Gambar teknik merupakan media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan skema, konstruksi, cara kerja, proses, ataupun petunjuk teknis secara objektif, jelas, dan mudah dipahami. Proyeksi dalam gambar teknik dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu proyeksi ortogonal, aksonometri, obliku, serta proyeksi perspektif. Nah, proyeksi ortogonal ortogonal sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika ini memproyeksikan objek secara tegak lurus pada bidang gambar. Lalu output yang terakhir yaitu routing sheet. Routing sheet sendiri adalah dokumen yang memberikan urutan operasi, mesin, ataupun stasiun kerja yang digunakan serta waktu standar dalam proses produksi suatu produk. Berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan produksi, perencanaan kapasitas, penjadwalan kerja, dan pengendalian aliran proses di lantai produksi. Untuk routing sheet pada kelompok 9 dapat dilihat pada gambar ini. Oke, dilanjutkan dengan modul 2, yaitu perancangan stasiun kerja. Jadi pada modul 2 ini terdapat stasiun kerja awal dan stasiun kerja baru. Nah, stasiun kerja awal ini merupakan stasiun kerja yang digunakan oleh kelompok dalam merancang produk CLTA dan CLTP. Jadi stasiun kerja awal ini belum dilakukan perbaikan ataupun penambahan alat bantu. Stasiun kerja awal kelompok 9 dapat dilihat pada gambar ini. Lalu yang kedua ada elemen gerakan. Dalam elemen gerakan ini ada studi gerakan yang merupakan metode analisis kerja dengan memecah aktivitas menjadi elemen gerakan dasar untuk meningkatkan efisiensi. Metode elemen gerakan sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode Gilbert dan metode Jepang. Sedangkan untuk metode yang digunakan pada praktikum ini adalah metode Gilbert. Ini merupakan salah satu contoh elemen gerakan pada kelompok 9. Lalu ada peta tangan kanan dan tangan kiri yang biasa disingkat dengan peta kaki. Peta kaki sendiri adalah alat analisis yang bekerja untuk mencatat gerakan tangan kanan dan tangan kiri pekerja secara bersamaan dalam diagram untuk melihat keseimbangan kerja dan waktu menganggur. Ini merupakan salah satu contoh peta kaki perakitan kursi di kelompok 9. Nah, selanjutnya ada perancangan stasiun kerja baru, yaitu stasiun kerja baru yang telah dirancang untuk mendukung aktivitas produksi lebih efisien, ergonomis, serta aman yang meliputi penentuan tata letak, peralatan, dimensi kerja berbasis antropometri, serta aliran material dan informasi. Dalam stasiun kerja baru ini terdapat alat bantu
yang menjadi alat pendukung operator agar proses perakitan lebih cepat, akurat, konsisten, serta meningkatkan produktivitas melalui pengurangan waktu proses, kesalahan, dan perbaikan ergonomi. Ini merupakan salah satu contoh alat bantu yang digunakan pada kelompok 9, yaitu alat bantu perakitan sasis. Lalu selanjutnya ada data antropometri. Data antropometri ini adalah ukuran tubuh manusia yang digunakan untuk melakukan perancangan stasiun kerja, fasilitas, dan peralatan supaya sesuai dengan karakteristik fisik penggunanya. Lalu untuk peta kaki sendiri ini terdapat perbaikannya juga yang bertujuan untuk meminimalkan gerakan tidak produktif, mengurangi waktu menganggur, serta meningkatkan koordinasi dan keseimbangan kerja tangan kanan dan tangan kiri. Nah, perbandingan dari peta kaki lama dengan dan peta kaki baru ini dilihat performansinya melalui waktunya. Untuk performansi waktu dapat dilihat pada tabel ini. Lihat bahwa stasiun kerja lama membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu SK di Kepala CLTA itu sekitar 1.219 detik. Sedangkan pada stasiun kerja baru hanya membutuhkan waktu 790 detik. Lalu dilanjutkan dengan modul 3, yaitu pembakuan sistem kerja. Pembakuan sistem kerja, output yang pertama yaitu precedence diagram. Precedence diagram sendiri adalah teknik perancangan proyek yang menunjukkan urutan kegiatan, durasi terlama, serta waktu penyelesaian proyek tercepat. Aktivitas di dalam precedence diagram memiliki predesesor sebagai aktivitas awal dan suksesor sebagai aktivitas yang bergantung pada penyusunnya. Metode pada precedence sendiri dibagi menjadi dua, yaitu activity on a roll and activity on load. Lalu output yang kedua yaitu kurva belajar. Kurva belajar sendiri adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu pengerjaan dan jumlah unit yang dihasilkan, di mana waktu penyelesaian menurun seiring meningkatnya keterampilan dan pengalaman operator. Jadi dapat dibayangkan dengan mudah jika operator tersebut sudah lama bekerja dalam perakitan tersebut, maka dapat diketahui kalau misalnya waktu perakitannya akan jadi lebih singkat. Lalu ada uji kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan pengujian untuk mengetahui apakah data yang diambil sudah cukup mewakili populasi. Jika N aksen lebih besar dari N, maka data dianggap belum cukup dan perlu dilakukan pengamatan tambahan hingga memenuhi tingkat kepercayaan dan ketelitian yang diinginkan. Nah, untuk melakukan uji kecukupan data dilakukan dengan rumus berikut ini. Dengan keterangannya, N aksen sebagai jumlah data teoritis, K sebagai tingkat kepercayaan, S sebagai derajat ketelitian, dan N sebagai jumlah pengamatan. Yang keempat ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki variansi yang sama serta berasal dari populasi yang sama. Jadi uji ini dilakukan untuk memastikan apakah waktu kerja konsisten dan tidak terdapat nilai ekstrim atau outlier. Untuk melakukan uji keseragaman data dapat dilakukan menggunakan rumus ini. Ada rumus ini. Lalu untuk salah satu contoh grafik dari uji keseragaman data adalah nih, pada stasiun kerja perakitan Pratama. Lalu yang kelima ada pembakuan waktu. Pembakuan waktu sendiri merupakan proses dalam menetapkan waktu baku melalui pengukuran penormalan waktu dan penambahan allowance sebagai dasar perencanaan produksi dan peningkatan efisiensi kerja. Jadi pembakuan waktu ini terbagi menjadi waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lalu waktu normal adalah waktu yang digunakan waktu kerja operator yang telah disesuaikan dengan faktor penyesuaiannya atau performance rating. Jadi waktu normal sendiri dibagi lagi menjadi 3 metode, yaitu metode Shepard, metode Westinghouse, serta metode objektif. Lalu untuk waktu baku sendiri adalah waktu yang diperlukan para pekerja untuk menyelesaikan suatu aktivitas dalam kondisi kerja normal dengan memperhitungkan faktor kelonggarannya. Dilanjutkan dengan modul 4, yaitu estimasi biaya produksi. Output yang pertama pada modul 4 ini yaitu komponen biaya. Komponen biaya terdiri menjadi identifikasi biaya, perhitungan dan pengolahan pemberian upah, dan perhitungan imbalan. Jadi identifikasi biaya ini, biaya akan diklasifikasikan berdasarkan unsur produk, volume, dan pendapatannya. Lalu terdapat perhitungan dan pengolahan pemberian upah. Nah, pengupahan ini terdapat beberapa metode dalam perhitungannya, seperti metode ranking sederhana, metode klasifikasi, perbandingan faktor, dan sistem angka.
Lalu yang ketiga, ada perhitungan imbalan dan tunjangan. Imbalan ini adalah penghargaan yang diberikan kepada pekerja. Dan biasanya pekerja mendapatkan imbalan sebesar 25% dari total gaji mereka. Lalu yang kedua, ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya sendiri dibagi lagi menjadi 9 biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi, serta biaya overhead pabrik. Lalu ada biaya penyusutan, yaitu biaya yang alokasi nilai aset yang dibebankan bertahap pada tiap periode. Metode penyusutan sendiri meliputi garis lurus, saldo menurun berganda, dan metode lainnya yang berdasarkan dengan penggunaan atau kriteria tertentu. Lalu terdapat juga biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel sendiri terdiri dari biaya bahan baku langsung, sedangkan biaya tetap merupakan semua biaya kecuali biaya bahan baku langsung. Lalu ada biaya penjualan. Biaya penjualan adalah seluruh pengeluaran terkait aktivitas pemasaran, seperti promosi, iklan, dan biaya pendukung lainnya. Lalu ada juga HPP, HPP, dan harga jual. HPP atau harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk jadi, meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Lalu ada HPP atau harga pokok penjualan, yaitu total biaya produksi yang distribusi barang yang terjual, meliputi harga pokok produksi dan biaya penjualan. Lalu ada juga harga jual. Harga jual sendiri adalah harga yang dikeluarkan oleh konsumen dalam membeli produk dari produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Lalu ada juga break-even point atau titik impas yang kondisi di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya. Jadi perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Lalu yang terakhir ada perhitungan laba rugi. Laba rugi adalah selisih antara total pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu, menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan dari kinerja keuangan perusahaan. Laba akan terjadi jika pendapatan lebih besar dari biaya, sedangkan rugi akan terjadi jika biaya melebihi pendapatan. Yang kelima adalah modul peramalan produksi. Modul peramalan produksi ini, output yang pertamanya yaitu agregasi permintaan. Agregasi ini merupakan proses penyatuan elemen terpisah menjadi satu kesatuan untuk menyederhanakan dan menggabungkan data permintaan agar mudah diolah dalam peramalan. Yang kedua adalah pola permintaan, yaitu gambaran perubahan permintaan produk pada periode waktu tertentu untuk mendukung peramalan, perencanaan produksi, dan pengelolaan persediaan. Pola permintaan sendiri dibagi lagi menjadi 4 metode, yaitu pola data horizontal, musiman, data tren, serta siklis. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan, yaitu gambaran perubahan permintaan produk pada periode waktu tertentu untuk mendukung peramalan, perencanaan produksi, serta pengelolaan persediaan. Peramalan permintaan ini dibagi menjadi 4 metode, yaitu regresi linear, kuadratis, transeksponensial, serta transiklis. Lalu yang keempat ada nilai kesalahan atau nilai error. Nah, nilai error ini adalah selisih data aktual dengan hasil peramalan yang dilakukan. Nilai error di perhitungan ini terdapat 5, yaitu MSE, SEE, MAD, MAPE, dan MME. Yang kelima, dilakukan validasi metode peramalan terpilih. Jadi validasi ini adalah tahapan yang digunakan untuk memastikan hasil layak digunakan sebagai perkiraan peramalan selanjutnya. Metode validasi yang digunakan adalah moving range atau NR. Lalu yang keenam ada disagresi. Jadi disagresi ini bertujuan untuk merinci rencana produksi ke masing-masing jenis produk yang termasuk dalam kelompok produk tertentu. Lalu yang keenam adalah modul perencanaan produksi. Nah, dalam modul perencanaan produksi ini, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menghitungkan atau mengklasifikasikan biaya produksi manufaktur. Biaya produksi manufaktur merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi produk-produk manufaktur mereka. Lalu ada perhitungan data given. Jadi data given ini adalah data yang digunakan pada perhitungan biaya CLTA dan CLTB, yaitu cost of regular, cost of overtime, cost of hiring, cost of firing, cost of subcontract, dan stock out cost. Lalu dilakukan perencanaan agregat.
Jadi perencanaan agregat ini adalah proses perencanaan jangka menengah biasanya pada 3 hingga 18 bulan. Jadi perencanaan agregat ini bertujuan sebagai penentuan jumlah produksi, tenaga kerja, dan persediaan dalam memenuhi permintaan. Perencanaan agregat sendiri dibagi menjadi tiga metode, yaitu level strategi, case strategi, dan mix strategi. Nah, setelah menghitung metode perencanaan agregat, dilakukan perhitungan metode perencanaan agregat terpilih. Dari perbedaan tiga metode tersebut, strategi ternyata menyesuaikan produksi mengikuti permintaan, dan mix strategi menggabungkan keduanya dengan membuat produksi sebagian tetap dan sebagian mengikuti permintaan. Lalu dilakukan perhitungan MPS, yaitu Master Production Schedule, atau jadwal induk produksi, yang merupakan rencana menentukan jenis produk akhir yang akan dibuat, jumlah yang harus diproduksi, serta waktu produksinya. Lalu penentuan kebutuhan kapasitas produk atau RCCP, yang merupakan pendekatan perencanaan yang menghitung kebutuhan kapasitas secara garis besar dan menilai kesesuaiannya dengan kapasitas yang tersedia. RCCP ini dibagi menjadi dua metode, yaitu CPOF dan BOLA. Untuk CPOF sendiri merupakan metode yang menghitung kebutuhan kapasitas produksi secara kasar. Sedangkan metode BOLA atau Bill of Labor Approach merupakan metode yang digunakan untuk menghitung muatan jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Lalu untuk MRP ini terdapat beberapa perhitungan seperti netting, floating, dan netting, loading, offsetting, dan exploding. Jadi untuk netting sendiri merupakan proses dalam penentuan kebutuhan bersih dalam MRP yang didapatkan dari selisih kebutuhan kotor. Lalu untuk loading adalah proses penentuan ukuran pemesanan setiap komponen berdasarkan kebutuhan bersih atau net requirement. Sedangkan offsetting adalah proses menetapkan kapan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan kembali. Lalu yang terakhir yaitu exploding, yaitu proses penguraian kebutuhan produk utama menjadi kebutuhan komponen lebih kecil dengan struktur bill of material. Lalu ada perhitungan capacity requirement planning, yaitu perhitungan untuk menentukan jumlah kapasitas produksi yang lebih rinci serta memprediksi dan memodifikasi kapasitas untuk memastikan kuantitas sumber daya manusia dan mekanik yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir dilakukan penjadwalan atau scheduling. Nah, scheduling sendiri adalah proses untuk mengendalikan dan memaksimalkan sebuah proses kerja dalam sebuah sistem manufaktur yang di dalamnya terdapat proses penentuan waktu dan tempat yang tepat untuk menentukan suatu proses produksi. Lalu ada modul yang terakhir yaitu perencanaan lintasan perakitan atau line balancing. Nah, line balancing sendiri terdapat 3 kriteria, yaitu line efisiensi, balance delay, serta smoothness index. Untuk perumusan LE, PD, dan SI dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian ada batasannya. Batasan pada line balancing sendiri yaitu precedence diagram, waktu baku, dan jumlah stasiun kerja. Nah, untuk targetnya yaitu nilai line efisiensinya harus mendekati 100%, lalu meminimumkan nilai balance delay dan smoothness index yaitu harus mendekati 0, dan meningkatkan kapasitas produksi. Lalu ada juga perhitungan penentuan stasiun kerja, yaitu KAMIN. Penentuan minimum stasiun kerja ini didasarkan pada batasan lintasan perakitan dengan cycle time sebagai acuannya, di mana total waktu elemen kerja tidak boleh melebihi dari cycle time. Lalu ada penyeimbangan lintasan perakitan. Penyeimbangan lintasan yang diterapkan adalah Simple Assembly Line Balancing Type 2 atau SALB. Karena jumlah stasiun kerja telah ditetapkan dengan tujuan meminimalkan cycle time tanpa melanggar precedence diagram, serta memastikan waktu proses setiap stasiun tidak melebihi cycle time. Nah, penyeimbangan ini dibagi menjadi 5 metode, yaitu metode Kilburch-Western, LCR, RPW, Mudiang, serta metode optimasi. Lalu ditentukan kapasitas produksi. Kapasitas produksi sendiri adalah kemampuan fasilitas atau lini produksi dalam menghasilkan barang atau layanan per periode dengan memanfaatkan sumber daya. Jadi kapasitas produksi ini dapat dicari dengan rumus kapasitas reguler dibagi dengan total durasi kerja maksimum.
Baiklah, sekian pembahasan mengenai 7 modul praktikum PTI dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.